Perkenalkan, saya Faisal dengan NIM 2511642. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya pada matkul pengantar size data pada praktikum ke-8 kemarin. Oke, di sini saya ada soalnya atau instruksi untuk tugas ini sendiri. Oke, yang pertama itu kita disuruh membuat file baru dengan nama itu tugas vocab nlp.py. Kemudian saya disuruh untuk mendefinisikan sebuah string kalimat kode berikut di baris kode teratas kode Anda. Oke, ini ada variabel dengan tipe datanya itu adalah string, suatu kalimat. Di sini saya sudah meletakkannya. Di sini itu variabel string tadi. Kemudian perintah selanjutnya itu kita diminta untuk memecahkan kalimat tersebut menjadi daftar kata atau list menggunakan fungsi .split. Terus di sini juga sudah ada petunjuknya. Itu daftar kata, ini variabelnya. Kemudian sama dengan kalimat underscore sensor atau variabel tadi yang ini, itu kita split. Jadi split itu fungsinya itu untuk memotong teks berdasarkan spasinya. Oke, saya juga sudah memasukkannya, itu daftar underscore kata sama dengan kalimat sensor. Bedanya di sini saya menambahkan .lower. .lower ini fungsinya itu untuk mengubah semua huruf pada kalimat yang ada di variabel kalimat underscore sensor itu menjadi huruf kecil. Kemudian gunakan split yang berfungsi untuk memisahkan kata berdasarkan spasinya nanti. Kemudian tugas selanjutnya itu kita disuruh untuk membuat set dengan nama variabel yaitu vocab underscore AI untuk mengekstrak kata-kata unik dari daftar kata tersebut. Oke, di sini itu ada vocab underscore AI sama dengan set daftar kata. Set ini itu fungsinya itu untuk menentukan atau mencari kata-kata unik. Maksudnya kata-kata unik atau elemen unik itu dia hanya mengambil satu meskipun kata atau elemen unik itu muncul dua kali. Contoh di sini ada buatan, kemudian juga ada masa. Nah, buatan ini muncul dua kali. Tapi jika menggunakan set, dia muncul itu nanti yang dimasukkan ke dalam suatu variabel vocab underscore AI itu dia hanya satu aja. Jadi nanti tulisannya itu kemungkinan kecerdasan, buatan, dan masa depan teknologi. Buatan yang ini tidak dimasukkan manusia dan ini tidak dimasukkan lagi teknologi yang ini tidak dimasukkan lagi masa tidak dimasukkan dan kini ini masuk. Oke. Selanjutnya, tugas selanjutnya itu kita diminta untuk membuat sebuah dictionary dengan nama kamus underscore index. Nah, pembuatan dictionary itu pertama diawali dengan suatu variabel. Nama variabelnya sama dengan ini, namanya kurung kurawal. Kalau kurung kurawal ini disebut dictionary atau kalau nggak salah ya dictionary. Nah, terus kalau yang kotak kayak gini, ini kalau nggak salah itu dia termasuk list. Jadi list itu dia nanti nggak bisa diubah-ubah isinya, nggak bisa ditambah dan juga bisa dikurangi. Selanjutnya, perintah selanjutnya itu istilah dictionary tersebut dengan isilah dictionary tersebut dan memasangkan setiap kata unik dari vocab underscore AI dengan sebuah nomor ID penanda indeks yang dimulai dari angka 0101 secara berurutan. Di sini juga sudah ada petunjuk, itu kita menggunakan perulangan for loop atau for looping untuk menjelajah vocab underscore AI dan juga disuruh membuat variabel counternya tadi ID underscore awal sama dengan 0101. Kemudian variabel ID underscore awal tadi itu dijumlahkan dengan 1 setiap
terakhir perulangannya terjadi. Oke, langsung aja. Di sini saya tadi udah bikin variabel dictionary-nya. Kemudian variabel id underscore awal sama dengan 101. Selanjutnya di sini ada for looping. Jadi for looping-nya itu kita mengekstrak kata atau ya kata-kata yang ada di dalam set vocab underscore AI ini. Jadi bacanya tuh setiap kata di vocab underscore AI itu dia bakal ngelakuin namanya uh, append. Append itu kayak memasukkan atau ya memasukkan nilai ke dalam dictionary-nya. Jadi kamus underscore indexing dictionary tadi itu dengan ini tuh nanti sebagai key-nya. Nanti kita panggil itu dia kayak gini. Nanti dia bakal terisi di situ pertama itu key-nya. Key-nya itu kan ID ya tadi. ID-nya berarti 101.2. Nah, kata pertamanya itu apa? Contoh aja kata pertamanya itu misalkan tadi kecerdasan. Nah, nanti dia ini sebagai key-nya dan ini sebagai value-nya. Oke, simpelnya kayak gitu. Kemudian jadikan ID awal ini sebagai key dan kata yang ada di dalam vocab underscore AI itu sebagai value-nya. Kemudian ID underscore awal itu di jumlah 1. Berarti nanti setiap perulangan ini berakhir 101 ini akan dijumlahkan ke atas. Jadi 101, 102, 103 sampai jumlah kata di dalam vocab AI ini terpenuhi atau habis gitu intinya. Oke, terus disuruh uh, menampilkan outputnya itu kita langsung aja ke contohnya itu seperti ini nanti hasilnya. Oke, nah untuk membuat seperti itu saya menggunakan for atau for looping lagi key, item di dalam kamus index dot items. Oke, nah dot items ini itu digunakan untuk mengambil value berdasarkan anggap aja key-nya lah. Di sini saya tulis variabel key. Terus itemnya. Jadi pada saat contoh kayak tadi itu 101, selanjutnya pesan, terus ada 102. Oke. Terus error. Nggak apa-apa lah, yang penting bentuknya kayak gini nanti. Nah, nanti itu dia itu mengambil key dan value key dan value nama jangan item deh, kita ganti sebagai kata deh biar gampang. Kata. Jadi nanti ke printnya itu pertama key-nya dulu yang dipanggil. Di sini dimasukkan key-nya 101, kemudian katanya value dari key itu apa. Di sini saya kecerdasan. Nanti muncul kecerdasan. Oke? Biar nggak lama-lama, kita coba aja langsung kita run. Nah, di sini itu saya sudah buat semirip mungkin ya dengan contoh apa namanya ini project ya. Nah, terus di sini ada catatan karena sifat set itu tidak berurutan. Nah, kemungkinan yang muncul pada ID 101 sampai 109 setiap setiap mahasiswa itu beda-beda. Yang penting itu hasilnya nanti sama. Nah, pertama kita cek dulu kalimat mentahnya itu kecerdasan buatan dan masa depan teknologi buatan manusia dan teknologi masa kini. Itu sama seperti yang sudah ditulis kecerdasan buatan dan masa depan teknologi buatan manusia dan teknologi masa kini. Terus kata-kata mula-mula itu 13 dan kata unik itu 9. Nah, di sini ada kok beda. Nah,
Saya juga awalnya juga sedikit bingung kenapa ini beda, tetapi setelah saya baca lebih teliti lagi, pada output Pak dosennya ini, itu kita melihat tulisannya itu ada dua masa, ada dua kata masa yang muncul. Jadi seharusnya nggak bisa ya, karena kita tadi menggunakan set, yang dimana set sendiri itu fungsinya untuk mengambil satu elemen unik yang meskipun dia muncul berulang kali, tetapi yang dimasukin atau nilai yang dimasukkan ke dalam sebuah variabelnya itu dia hanya satu, jadi tidak double. Nah, seharusnya kalau menurut saya itu yang paling benar seperti punya saya. Oh maaf, di sini yang belum mirip, ini kita tambahkan kurung peta. Oke, kita jalani lagi. Nah, di sini udah sama. ID, ID 101, itu di kecerdasan di sini saya Mesa. Oh, karena ini kan tadi katanya setnya tidak berurutan ya. Jadi ya seperti inilah. Mungkin itu saja penjelasan codingan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.